Mungkin penonton awam lebih mengenal channel atau production house ini sebagai penghasil serial tokusatsu seperti Kyusei Sentai Wakusever atau serial toku indie lainnya yang sukses di YouTube. Namun sebenarnya, di balik semua itu ada kepentingan lain yang terselubung atau mungkin sebagian dari kalian sudah tahu. Ya, sebab Giga Tokusatsu bukanlah sekedar produsen tokusatsu layaknya Toei Company, Suburaya, ataupun perusahaan lain yang bergerak di bidang serupa. Melainkan Giga adalah produsen film dewasa bergaya tokusatsu, di mana industri semacam itu sebenarnya legal saja di negara Jepang karena didistribusikan dengan tidak sembarangan. Jadi apa rahasia sebenarnya di balik production house yang belakangan ini sedang banyak dibicarakan fans? Semua terangkum dalam 5 fakta mengejutkan di balik Giga Tokusatsu versi Tokufex Indonesia. Video YouTube-nya cuma bagian dari promosi. Seperti yang penonton semua tahu bahwa Giga Tokusatsu memiliki channel YouTube yang telah didirikan semenjak 31 Mei 2021. Bahkan sampai video ini dibuat, Giga telah memiliki jumlah subscriber sebanyak lebih dari 110.000 dan telah disaksikan lebih dari 21 juta kali. Dan yang paling banyak atau paling populer tentu saja adalah Kyusei Sentai Wakusever yang sebenarnya sebuah serial homage dari Super Sentai series yang dibuat dengan gaya mereka sendiri. Seluruhnya benar-benar hampir sangat rapi jika kita bicara soal produksi, mulai dari penggarapan musik, kostum, dan juga aspek lain yang mendasarinya. Walaupun masih kalah jauh dengan tokusatsu yang sudah mainstream, tapi nampaknya itu tidak jadi soal, sebab fokus utama Giga bukanlah produksi tokusatsunya, melainkan film dewasanya. Ya, jika kalian perhatikan, hanya ada sekitar 10 menitan durasi dalam episode Wakusever dan juga serial Giga Tokusatsu lainnya. Itu bukanlah durasi sebenarnya, karena versi full movie ataupun full episodenya dijual secara khusus melalui website resmi mereka. Dan tentunya adegan dewasanya disuguhkan dengan lebih banyak. Sementara yang ada di YouTube hanyalah cuplikan bagian dari promosi mereka semata. Sayangnya, banyak penonton yang tidak sadar dan menikmatinya seolah itu adalah sebuah tayangan tokusatsu. Padahal banyak sekali melibatkan aktris-aktris yang diminta untuk berpakaian minim dan juga shot adegan yang diambil dari angle tertentu dari bagian tubuh aktrisnya. Sudah ada sejak tahun 1995. Fakta kedua mungkin akan sedikit mengejutkan, sebab walaupun nampaknya baru saja terkenal belakangan ini lewat video-video di YouTube-nya, Giga Tokusatsu sebenarnya sudah ada lebih dari 2 dasawarsa, yakni dari tahun 1995 yang membuatnya saat ini telah genap berusia 28 tahun. Awalnya, Giga lebih condong memproduksi film-film JAV biasa. Hanya saja genre yang mereka pilih lebih cenderung ke arah penyiksaan atau jenis-jenis adegan dewasa yang tidak wajar. Namun semenjak tahun 1998, nampaknya Giga mulai melirik pasaran tokusatsu dan mencoba membuat genre baru, di mana memfokuskan pada pahlawan wanita yang disiksa secara kekerasan seksual, dan biasanya menggunakan kostum layaknya cosplay yang didesain nyaris identik dengan tokusatsu original, seperti Super Sentai, Ultraman, dan juga sejenisnya. Giga mungkin bukanlah pelopor dalam genre toku JAV, namun bisa dibilang produsen ini adalah yang paling sukses di kelasnya. Bahkan dalam perjalanannya, Giga juga nampaknya mulai serius dalam penggarapan genre tokusatsunya, seperti mulai serius dalam pengerjaan kostum yang juga lebih orisinil, penambahan special effect yang lebih mahal sehingga terlihat seperti sebuah film tokusatsu resmi. Padahal semua itu adalah kedok marketing agar pecinta tokusatsu mulai beralih menonton serial produksi Giga. Walaupun sekali lagi, ini diperuntukkan bagi penonton yang sudah cukup dewasa. Menawarkan harga yang lebih tinggi. Karena Giga bukan satu-satunya produsen toku JAV yang ada di negaranya, maka totalitas dalam penggarapannya memang didahulukan oleh mereka. Meskipun Giga menetapkan tarif atau harga yang cenderung lebih mahal daripada kompetitor lainnya. Sebagai perbandingan, jika harga sebuah DVD film dewasa di Jepang saat ini berkisar 3.000 yen atau sekitar Rp320.000 per film, maka Giga mematok harga yang lebih tinggi, yakni 5.000 hingga 11.000 yen atau setara dengan 500.000 hingga 1,2 juta rupiah per film.
Harganya tergantung dari price list yang ada pada website Giga. Tapi saran Tokuvex, jika kamu masih di bawah umur, maka jangan coba-coba melangkah ke website tersebut. Sebab bagaimanapun, kita tidak sedang mempromosikannya, melainkan tengah mengungkap fakta menarik tentang produsen ini saja. Oke, lanjut. Bahkan Giga pun memiliki lebih dari 3.900 judul film yang telah mereka produksi dan telah rilis bahkan siap untuk dijual. Ya, jika yang kamu tahu hanya ada beberapa judul yang terdapat di channel YouTube Giga Tokusatsu, maka sebenarnya mereka sudah memproduksi hampir 4.000 film atau series Tokusatsu selama 28 tahun terakhir. Namun walaupun mematok harga yang lumayan mahal, namun Giga tetap memiliki angka penjualan yang memuaskan secara statistik ataupun secara komersil. Dengan harga segitu, berarti konsumennya adalah mereka yang memiliki finansial yang sangat baik. Punya 200 lebih aktris yang terlibat. Seperti yang tadi kita sebutkan, bahwa Giga adalah film dewasa bergaya tokusatsu, maka ada beberapa heroin atau superhero wanita yang menjadi bintang dalam tiap proyeknya. Rata-rata, mereka mengenakan kostum civilian atau kostum harian yang agak seksi atau agak minim untuk dilihat. Bahkan itu juga bisa kita lihat dari cuplikan episode yang kamu saksikan di YouTube. Tidak hanya superheroinnya saja, bahkan musuh-musuh yang disajikan di sini kebanyakan adalah wanita. Seperti sebuah parodi atau homage bagi Super Sentai, Kamen Rider, Metal Hero, dan juga Ultraman. Yakni ada saja musuh yang selalu berpakaian minim dan terlalu seksi, dan biasanya sang pahlawan wanita akan diceritakan kalah lalu disiksa secara seksual dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Namun walaupun demikian, Giga telah melibatkan sedikitnya 213 aktris atau pemain wanita sampai pada hari ini. Mulai dari non-profesional hingga aktris JAV yang sudah punya nama. Bahkan sebagian dari mereka memulai karir sebagai bintang film dewasa ya dari sini. Tidak hanya dari dalam negeri, bahkan dari luar Jepang pun ada sejumlah artis yang ikut serta dalam produksi Giga. Itu bahkan tidak termasuk para aktor atau pemain pria yang sebagian besar hanyalah side karakter atau pemeran pendamping semata. Namun walaupun begitu, ada beberapa aktris yang memerankan tokoh berbeda dalam proyek series yang juga berbeda. Bahkan ada beberapa proyek yang dihentikan lantaran permasalahan izin atau copyright dari material yang berlisensi, membuat proyek Giga tidak segampang kedengarannya. Punya acara award sendiri, nampaknya Giga juga punya cara sendiri untuk menghargai orang-orang yang terlibat di dalamnya, yakni dengan menggelar sebuah acara penganugerahan yang disebut sebagai Giga Demi Awards yang sudah dimulai sejak tahun 2017. Perhelatan ini dikhususkan tidak hanya kepada para aktor atau aktris, melainkan juga secara keseluruhan pada tim produksinya. Acara ini memang hanya dilakukan oleh kalangan internal produksi mereka saja, sehingga tidak bisa disamakan dengan perhelatan akbar lainnya, yang tentunya memakan biaya yang sangat besar. Giga Demi Award cenderung seperti sebuah acara kecil-kecilan saja, yang hanya direkam untuk kepentingan internal Giga, jadi bukan semacam acara terbuka bagi awak media ataupun para fans. Tapi, bukan berarti semuanya diputuskan oleh internal, sebab secara voting, Giga melibatkan para fans atau pengunjung websitenya untuk aktif dalam memilih series, aktris, dan bahkan juga sutradara favorit mereka. Walaupun voting tidak bisa dilakukan oleh pengunjung website biasa, melainkan para pelanggan yang telah berlangganan video melalui website Giga. Dan sekali lagi, Tokuvex tidak bermaksud mempromosikan film dewasa atau apapun yang ada di dalamnya, melainkan hanya membeberkan fakta menarik seputar produksinya semata. Intinya, film-film dewasa semacam itu diperuntukkan tidak hanya bagi yang dewasa secara usia, melainkan juga dewasa secara mental, bahkan juga finansial. Sekian ulasan dari Tokuvex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata salam Tokuvex Indonesia.